Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memulai dengan sebuah pertanyaan yang menggugah. Apa artinya kebebasan berbicara jika suara kita justru dihukum hanya karena kata-kata yang kita ucapkan? Apakah kita benar-benar hidup di negara yang demokratis jika mahasiswa yang mengkritik pemerintah dianggap sebagai musuh negara? Hari ini, saya akan berbicara tentang sebuah masalah yang semakin terasa di tengah hidup berbangsa kita, yaitu kebebasan bersuara yang seolah-olah semakin terkekang. Di dunia kita sebagai mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar, mengkritik, dan menyuarakan pendapat. Kita justru dihadapkan pada realitas bahwa kata-kata bisa berujung pada penangkapan dan pembungkaman. Kebebasan berbicara adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi kita. Padahal 28E Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengemukakan pendapat di muka umum. Namun, jika kita melihat keadaan sekarang, kebebasan itu kerap kali dipertanyakan, di mana mahasiswa yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah, mengungkapkan pandangan yang berbeda, atau mengajak untuk berpikir lebih jauh, seringkali justru menjadi sasaran dari kebijakan represif. Kita seharusnya tidak melupakan sejarah. Bagaimana mahasiswa menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kebebasan dan demokrasi. Namun sekarang, kebebasan itu seperti dipreteli sedikit demi sedikit. Dan seiring berjalannya waktu, kita menyaksikan bahwa mahasiswa yang mengkritik seringkali diperlakukan tidak adil. Kita semua pasti ingat bagaimana beberapa mahasiswa ditangkap hanya karena berani menyuarakan pendapat di ruang publik. Bahkan, mahasiswa yang menyuarakan keprihatinannya di media sosial, platform yang seharusnya menjadi tempat untuk berbagai pendapat, juga bisa terjerat oleh aturan yang tidak jelas. Contoh yang paling nyata adalah penangkapan yang terjadi pada mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah atau yang mengungkapkan pandangan yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Kasus-kasus seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan, karena itu menunjukkan adanya pembungkaman yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di kampus-kampus kita sendiri, banyak yang merasa takut untuk berbicara, takut untuk mengkritik karena ancaman terhadap kebebasan berbicara bisa datang kapan saja. Apa yang terjadi jika mahasiswa tidak bisa berbicara dengan bebas? Kita tahu bahwa kebebasan berbicara adalah pilar demokrasi yang sangat penting. Tanpa kebebasan berbicara, proses demokrasi akan terhambat. Ketika suara-suara kritis dan inovatif ditekankan, kita tidak hanya kehilangan hak untuk berbicara, tetapi kita juga kehilangan hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan yang diambil. Lebih dari itu, mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan dan pembaharu menjadi terpenjara dalam ketakutan untuk menyuarakan pendapat mereka. Itu artinya kita sedang membatasi kemampuan intelektual kita sendiri, membatasi pertumbuhan dan kreativitas yang seharusnya berkembang di dunia akademis. Namun kita tidak boleh hanya diam. Kita sebagai mahasiswa, sebagai pemilik masa depan, harus mengambil sikap. Apa yang kita bisa lakukan? Pertama, kita harus tetap mengingat dan memperjuangkan hak kita untuk bebas berbicara. Ini adalah hak yang tidak bisa diambil begitu saja. Jika kita takut untuk berbicara, maka kita sudah mengubur demokrasi yang kita perjuangkan selama ini. Kedua, kita bisa menggunakan berbagai platform, termasuk media sosial dengan bijak dan cerdas.
kita bisa berbicara, mengkritik, dan menyuarakan apa yang perlu diperbaiki di negeri ini tanpa takut dihukum. Ketiga, kita bisa berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan yang mendukung kebebasan berbicara. Dukungan terhadap lembaga-lembaga yang memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara, seperti Komnas, HAM, atau LSM lainnya, bisa menjadi langkah konkret kita dalam mempertahankan hak ini. Saudara-saudari sekalian, kebebasan berbicara bukan hanya tentang kita bisa mengungkapkan pendapat secara bebas. Ini adalah tentang kita menjaga demokrasi, menjaga hak kita untuk berpikir kritis, dan berani mengambil sikap. Demokrasi tanpa kebebasan berbicara adalah sesuatu yang kosong, yang akan menghancurkan semangat perbaikan dan pembaruan yang seharusnya terus berkembang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperjuangkan kebebasan berbicara, bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Kebebasan berbicara bukanlah ancaman, tetapi hak yang harus kita pertahankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.